warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Halo adik-adik, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Wah, senang sekali hari ini Kak Dini bisa bertemu dengan kalian, tentunya di program kesayangan kita bersama, Kampung Dongeng, satu cerita berjuta makna. Nah, kali ini adik-adik tahu nggak kira-kira Kak Dini bakal bawain kisah apa untuk adik-adik sekalian? Kak Dini spill lewat pantun ya, tapi jangan lupa cakepnya di rumah, oke? Jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa membeli lumpia. Duduk manis dari sekarang, dengarkan kisah lahirnya Khatamul Anbiya. Ya, hari ini Kak Dini akan membawakan kisah lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, tahu nggak sih kenapa Kak Dini membawakan kisah ini untuk kalian? Karena kebetulan sekali pada bulan ini atau bulan September, tepatnya kalau bulan Hijriah adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana lahirnya sosok yang begitu mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah alangkah lebih baiknya kita membaca kisah beliau untuk menambah pengetahuan ataupun menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sekarang sudah siap belum untuk mendengarkan kisah dari Kak Dini? Duduk manis dan mulai dengarkan dengan seksama ya. Inilah dia kisah lahirnya Khatamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribu tahun lamanya, Mekah adalah sebuah lembah yang terletak di padang pasir nan tandus, di mana pada waktu itu Mekah tempat persinggahan para kafilah dagang. Mekah adalah tempat yang begitu bersejarah adik-adik. Mekah menjadi tempat lahirnya sosok yang begitu mulia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki nenek moyang yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Hashim telah memimpin kota Mekah lama sekali, dan masa kepemimpinan Hashim, kota Mekah terkenal dengan kehebatan dan kemampuannya dalam bidang berdagang. Adik-adik tahu nggak, tidak ada yang bisa menyaingi kehebatan dan kemampuan masyarakat Arab dalam bidang berdagang pada waktu itu. Namun, sayang seribu sayang adik-adik, kehebatan dan kemampuan masyarakat Arab pada waktu itu malah diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau biasa disebut dengan kebiasaan jahiliyah. Adik-adik tahu tidak apa saja kebiasaan jahiliyah yang dimiliki oleh masyarakat Arab pada waktu itu? Kak Dini spill, tapi jangan dicontoh ya di rumah. Di antara kebiasaan jahiliyah masyarakat Arab pada waktu itu adalah percaya dengan tahayul, hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya, jikalau ada burung yang melintas di atas kita, lalu burung itu berbelok ke kanan, maka nasib baik akan menimpa kita. Tapi, jikalau burung tadi berbelok ke kiri, maka nasib buruk akan menimpa kita. Nah, itu adalah salah satu kepercayaan tahayul masyarakat pada waktu itu. Tidak boleh dicontoh di rumah ya. Selain itu, masyarakat Arab juga menyembah berhala adik-adik. Nah, awal mula dari penyembahan berhala ini adalah dari seseorang yang bernama Amr bin Luhai yang membawa patung berhala yang begitu besar yang diberi nama Hubal dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Dan Amr bin Luhai ini lalu memerintahkan masyarakat Arab pada waktu itu untuk menyembah berhala ini. Ingat ya adik-adik, tidak boleh dicontoh di rumah. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kebiasaan yang tadi Kak Dini sebutkan, ada kebiasaan lain seperti berjudi dan juga merampok orang-orang yang lewat di jalan mereka. Nah, sekali lagi Kak Dini ingatkan bahwa kebiasaan jahiliyah tadi tidak boleh adik-adik contoh di rumah ya, karena kebiasaan jahiliyah tadi merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari pun berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun bertahun lamanya Hashim telah memimpin kota Mekah. Nah,
Pada usianya telah lanjut, Hashim pun harus digantikan dengan sosok yang lebih kompeten dan lebih muda. Sebelum Hashim meninggal dunia, Hashim mewariskan sebagian hartanya kepada keponakannya, yakni Abdul Muthalib. "Wahai keponakanku, aku wariskan harta ini untukmu karena harta ini adalah harta ayahmu." "Terima kasih pamanku, aku akan menggunakan harta ini untuk jalan kebaikan." Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad. Abdul Muthalib memiliki peran, yakni untuk menyediakan air ataupun keperluan lainnya untuk masyarakat atau orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Pada masa itu adik-adik, orang-orang ramai sekali mengunjungi Ka'bah, melebihi gereja yang dimiliki oleh Raja Abraha yang terletak di Yaman. Nah, pada suatu hari Abdul Muthalib merasakan kekhawatiran. Kira-kira kenapa ya Abdul Muthalib merasa khawatir? Ada yang tahu? Nah, Abdul Muthalib merasa khawatir karena pada saat itu persediaan air di kota Mekah mulai menipis. Sementara orang-orang ramai sekali mengunjungi Ka'bah pada waktu itu. Lalu Hashim teringat dengan satu cerita dari nenek moyangnya bahwa ada sumur Zam-Zam yang telah tertimbun lama. Alhasil, Abdul Muthalib pun mengajak putranya, yakni Harits, untuk mencari di mana letak sumur Zam-Zam tersebut. "Wahai anakku Harits, aku memerlukan bantuanmu. Tolong bantu aku untuk mencari dan menggali di mana keberadaan sumur Zam-Zam tersebut." "Baiklah ayahku, aku akan membantumu untuk mencari keberadaan sumur Zam-Zam tersebut." Kemudian Abdul Muthalib dan Haris pun mencari dan menggali di mana keberadaan sumur Zam-Zam tersebut. Sempat Haris bertanya kepada ayahnya, akankah ditemukan sumur Zam-Zam tersebut. Abdul Muthalib pun berpesan kepada Haris untuk tetap bersemangat karena Allah pasti akan memberikan jalannya. Ketika Abdul Muthalib dan Haris mencari dan menggali di mana keberadaan sumur Zam-Zam tersebut, masyarakat Mekah pada waktu itu mencemooh mereka. "Wahai Abdul Muthalib, bukankah nenek moyang kita telah berpesan bahwa sumur Zam-Zam tersebut telah tertimbun lamanya? Untuk apa kau melakukan hal yang sia-sia? Sudahlah, kita tinggalkan saja Abdul Muthalib ini." Nah, Abdul Muthalib dan Harits tidak menghiraukan perkataan mereka dan tetap mencari dan menggali di mana keberadaan sumur Zam-Zam tersebut. Baik adik-adik sekalian, setelah tadi Abdul Muthalib dan Haris mencari di mana sumur Zam-Zam tersebut, namun sayang sumur Zam-Zam tersebut belum berhasil ditemukan. Namun pada suatu hari Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengarkan suara. Suara tersebut seolah memberikan petunjuk tentang keberadaan di mana sumur Zam-Zam tersebut. Kemudian keesokan harinya Abdul Muthalib dan Haris pun bergegas mencari di mana keberadaan sumber Zam-Zam tersebut. Ketika menggali di suatu tempat, keluarlah air mancur dari dalam tanah dan alhamdulillah sumber Zam-Zam pun berhasil ditemukan. Abdul Muthalib sekarang tidak khawatir lagi untuk persediaan air masyarakat masyarakat yang mengunjungi kota Ka'bah pada waktu itu. Hari demi hari pun berlalu. Abdul Muthalib merasakan kewalahan akan pekerjaannya. Kemudian ia pun bernazar adik-adik kepada Allah. Ketika Abdul Muthalib mendapatkan 10 orang anak laki-laki, maka salah satu di antara mereka akan disembahkan kepada Allah. "Ya Allah, jika Engkau mengetahui dan memberikanku 10 orang anak laki-laki, niscaya pekerjaanku akan terasa lebih ringan dan aku akan menyembahkan di antara 10 orang anak tersebut untuk-Mu." Takdir pun berpihak kepada Abdul Muthalib adik-adik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Abdul Muthalib dengan 10 orang anak laki-laki. Kemudian saat 10 orang anak laki-laki itu dewasa, dilakukanlah sebuah undian untuk menentukan siapa yang akan melakukan nazar dari Abdul Muthalib. Setelah diundi berkali-kali, ternyata nama yang keluar adalah sama, yakni Abdullah. Sebenarnya Abdul Muthalib tidak merasa enak hati untuk melakukan nazarnya. Namun Abdul Muthalib pun melakukan perundingan dengan masyarakat Mekah pada waktu itu. Dan dihasilkan Abdul Muthalib dapat menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari Abdullah.
Abdullah adalah anak yang begitu baik, sopan, dan juga tampan. Maka tak heran para wanita Mekah pada waktu itu menyukai dan menggemari Abdullah. Namun ternyata Abdullah telah dijodohkan dengan seorang putri, anak dari Wahab bin Abdul Manaf, yakni Aminah. Aminah adalah seorang putri gadis kota Mekah yang memiliki martabat yang begitu mulia di antara para wanita Mekah lainnya. Allah pun mentakdirkan Abdullah dan Aminah untuk menikah. Setelah Abdullah dan Aminah menikah, Abdullah harus pergi meninggalkan Aminah untuk melakukan perjalanan dagang ke kota Syam. Sebenarnya Aminah tidak enak hati untuk melepas Abdullah. Namun Aminah berdoa kepada Allah agar perjalanan suaminya dapat berjalan dengan lancar. Dan benar saja, perjalanan Abdullah berjalan dengan lancar menuju kota Syam. Ketika hendak pulang ke kota Mekah, Abdullah menyempatkan diri untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang berada di kota Madinah. Dan saat istirahat, Abdullah merasakan kondisi badannya tidak baik-baik saja adik-adik. Lalu menyampaikan pesan kepada kawan-kawannya. "Wahai kawanku, aku mohon sampaikanlah berita kepada ayahku tentang kondisiku yang sekarang, bahwa aku tidak bisa pulang ke kota Mekah." "Baiklah Abdullah, aku akan menyampaikan pesanmu." Teman-teman Abdullah pun menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib mengirimkan Harits untuk menjemput Abdullah yang berada di kota Madinah. Namun sayang seribu sayang, ketika Harits sampai di kota Madinah, Abdullah telah meninggal dunia. Harits harus membawa berita duka ini ke kota Mekah. Dan benar saja adik-adik, seluruh keluarga pada waktu itu berduka atas kepergian Abdullah untuk selama-lamanya. Tidak terkecuali istrinya, Aminah. Aminah begitu berduka, begitu bersedih karena kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Namun pada suatu hari, Aminah berdoa kepada Allah agar kelak bayi yang dikandungnya menjadi seperti ayahnya. Nah, setelah Abdullah meninggal dunia, Abdullah mewariskan kepada Aminah harta dan budak yang bernama Ummu Aiman. Apa adik-adik? Ummu Aiman. Pada kelahiran sosok yang ditunggu-tunggu, terjadi peristiwa besar yang kakak rasa adik-adik di rumah sudah tidak asing lagi, yakni penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dan pasukan gajah. Nah, seperti yang Kak Dini bilang tadi, bahwasanya Ka'bah pada waktu itu ramai sekali dikunjungi oleh orang-orang, sehingga Raja Abraha pun merasa iri atas kemasyhuran kota Ka'bah. Lalu Raja Abraha pun berniat untuk menghancurkan Ka'bah dan melakukan penyerangan bersama pasukan gajah. Namun sayang seribu sayang adik-adik, rencana dari Raja Abraha ini pun digagalkan oleh Allah. Allah mengirimkan burung ababil untuk melempari mereka dengan batu. Alhasil penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha pun menjadi gagal. Nah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ulangi, Senin 12 Rabiul Awal 570 Masehi, lahirlah sosok yang begitu mulia, sosok yang bersinar terang, yakni lahirlah putra Aminah. Semua orang bersuka cita atas kelahiran bayi ini, tidak terkecuali Abdul Muthalib dan juga Aminah. Abdul Muthalib begitu bahagia adik-adik. Abdul Muthalib menggendong cucunya mengelilingi ataupun bertawaf Ka'bah. Abdul Muthalib mengucapkan syukur kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan memberikan nama cucunya Muhammad dengan harapan kelak Muhammad ini akan menjadi sosok yang terpuji. Begitu juga dengan Aminah. Aminah juga begitu bahagia. Setelah Nabi Muhammad lahir sejak 7 hari, Abdul Muthalib pun menyembelih seekor unta sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aminah begitu bahagia adik-adik atas kelahiran putranya. Ia merasa sosok Abdullah kembali hadir di antara mereka.
Allah pun mengabulkan doa-doa Aminah adik-adik. Nabi Muhammad nanti akan berperan, memiliki peran yang begitu besar untuk mengubah sejarah dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Quran surat apa? Al-Anbiya ayat 107. Mau dengar? Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah dia kisah dari lahirnya Khotamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pesan moral apa ya yang adik dapatkan? Ada yang tahu? Nah, di antara pesan moral yang kita dapatkan adalah yang pertama, jikalau kita memiliki niat yang baik dan kita tidak berputus asa dalam mewujudkannya, maka tenang saja adik-adik, Allah pasti akan memberikan jalannya. Seperti kisah dari Abdul Muthalib tadi bersama anaknya yang mencari di mana keberadaan sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib kan tidak menyerah untuk mencari di mana keberadaan sumur Zam-Zam tersebut. Alhasil, Allah pun memberikan petunjuk dan sumur Zam-Zam pun berhasil untuk ditemukan. Yang kedua, ketika kita ditinggalkan oleh sosok yang kita cintai, maka kita tidak boleh terlalu berlarut dalam sedih. Karena setiap yang hidup pasti akan menemui kematian dan akan digantikan dengan generasi yang baru, seperti meninggalnya Abdullah lalu digantikan dengan Muhammad. Nah, begitulah kisah dari lahirnya Khotamul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana adik-adik? Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga bisa menambahkan pengetahuan ataupun menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang telah menonton program ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, semoga kisah yang Kak Dini bawakan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, jikalau adik-adik memiliki saran tentang kisah apa yang akan dibawakan untuk episode berikutnya, silahkan hubungi nomor di bawah ya. Terima kasih untuk adik-adik yang telah menonton. Karena tadi Kak Dini mengawalinya dengan pantun, maka Kak Dini juga akan mengakhirinya dengan pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Pergi hari Minggu pergi ke salon. Cakep. Pergi berdua sama mama. Cakep. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata dari Kak Dini, terima kasih dan sampai jumpa di Kampung Dongeng. Satu cerita berjuta makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.